Halo, selamat pagi Ayah dan Bunda. Perkenalkan, saya Dr. Dion Darius Samsudin dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Pagi ini, saya ingin sharing sedikit mengenai vaksinasi ya, Ayah dan Bunda. Yang pertama, apa itu vaksinasi? Vaksinasi itu adalah upaya kita untuk menciptakan kekebalan tubuh dengan cara memberikan kumannya bisa kuman hidup atau kuman mati yang dia sudah dilemahkan gitu, kuman yang sudah dilemahkan. Tujuannya, apabila kuman ini sampai ke tubuh kita, maka tubuh kita akan berusaha untuk menciptakan kekebalan seperti itu, sehingga apabila nanti ke depan anak-anak tercinta kita terpapar terhadap virus atau kuman ini, maka tubuh kita sudah punya antibodinya, seperti itu. Jadi itu adalah dasar dari vaksinasi yang kita berikan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak dan oleh dokter anak di seluruh dunia. Oke, yang kedua saya mau bahas tentang cara pemberian imunisasi ya. Jadi mungkin ibu bapak tahu, wah anak saya ini paling takut kalau di imunisasi, pasti disuntik gitu. Nah, memang benar, imunisasi itu yang sering diberikan adalah dengan metode penyuntikan. Tapi ada juga imunisasi yang diberikan melalui rute mulut gitu. Jadi dalam bentuknya seperti cairan yang kita berikan kepada anak kita. Nah, kemudian imunisasi ini bisa melindungi berbagai penyakit ya, Ayah dan Bunda. Jadi sangat banyak yang beberapa saja yang saya sebutkan ya, bisa melindungi terhadap hepatitis B, hepatitis A, polio, campak, tuberkulosis paru, infeksi pneumokokus, kemudian diare yang disebabkan oleh rotavirus, dan juga infeksi virus lain seperti misalnya HPV. Jadi memang vaksinasi ini bisa melindungi sangat banyak gitu, dan yang kita tahu vaksinasi itu dibagi menjadi vaksinasi remaja, vaksinasi oleh pemerintah dan juga vaksinasi yang tidak wajib. Kita bilangnya vaksinasi yang wajib dan juga yang tidak wajib. Tapi kedua-duanya itu penting untuk diberikan. Oke, untuk jadwal imunisasi, baiklah, mungkin kalau jadwal imunisasi agak kadang-kadang suka membingungkan ya gitu. Jadi saya coba menjelaskan saja. Sebenarnya sih kita tidak ada maksud untuk membuat imunisasi ini membingungkan gitu. Kalau saya punya patokan jadwal imunisasi itu kita berikan tiap bulan dari mulai usia 1 bulan sampai dia 9 bulan. Itu maka ada jadwalnya untuk setiap bulannya begitu. Kemudian selanjutnya pada usia 1 tahun itu kita ada imunisasi lagi. Lalu usia 18 bulan itu ada imunisasi lagi, kemudian usia 2 tahun, lalu usia sekolah SD kelas 1 ada imunisasi lagi, kemudian imunisasi remaja, begitu. Memang apabila ayah dan bunda bingung atau misalnya ragu-ragu, kita biasa punya buku pink atau buku kesehatan ibu dan anak. Nah, itu nanti di situ akan tertulis jadwal imunisasi anak ayah dan bunda itu kapan gitu. Nah, nanti di situ kita akan mengingatkan gitu loh ayah dan bunda. Apabila misalnya masih bingung juga, mungkin boleh konsultasi ke kami, nanti biar kami jelaskan gitu. Demikian juga dengan vaksin-vaksin yang diberikan, apa manfaatnya, apa efek sampingnya, dan lain-lain. Oke, mungkin saya mau membahas sedikit lagi mengenai imunisasi ya. Banyak orang tua yang bilang, misalnya, oh anak saya batuk pilek atau demam, boleh nggak diberikan imunisasi gitu. Kalau pada prinsipnya kan imunisasi itu untuk menciptakan kekebalan tubuh. Jadi tentu kita mengharapkan anak dalam kondisi sehat, baru dia bisa diimunisasi. Karena bila tidak, maka kekebalan tubuh yang diciptakan itu tidak optimal, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua adalah, di era pandemi ini bagaimana dengan imunisasi begitu? Karena kan kita tahu bahwa kita semua harus tetap di rumah saja begitu. Nah, sedangkan anak-anak ini kan harus mendapatkan imunisasi begitu.
Baik, jadi saya mau menjelaskan saja kepada ayah dan bunda ya, bahwa di setiap rumah sakit itu kita sudah mempunyai prosedur kesehatan yang ketat gitu. Seperti misalnya social distancing, memakai masker, kemudian kita juga melakukan disinfektasi secara rutin. Jadi untuk ruangan kita bersihkan secara rutin dan lain-lain begitu. Nah, semua upaya itu kita lakukan untuk mencegah penularan infeksi dan bukan hanya infeksi COVID-19 saja, tapi segala jenis infeksi gitu. Nah, oleh karena itu, kami tetap menyarankan ayah dan bunda untuk membawa buah hatinya ke rumah sakit untuk diimunisasi. Dan ini kalau bisa dilakukan sedini mungkin. Dulu memang ada anjuran dari kita untuk menunda, tapi itu hanya diperbolehkan sekitar 1-2 bulan. Sedangkan kalau sudah lewat cukup lama, kami khawatir bahwa nanti mungkin ayah dan bunda tertular atau bisa mendapat penyakit-penyakit yang lain yang sebenarnya bisa dicegah oleh imunisasi begitu. Jadi dari kami tim dokter anak di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak, kami sangat menyarankan, merekomendasikan ayah dan bunda untuk membawa buah hati tercinta untuk imunisasi. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, mungkin boleh disampaikan di kolom di bawah. Terima kasih.